Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan saya Badrul Tamam, guru PPKN SMP Negeri 18 Kota Tangerang. Bagaimana keadaan kalian pada kesempatan kali ini? Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat. Baiklah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kompetensi dasarnya adalah tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran ini adalah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Bidang-bidang kerjasama yang pertama adalah bidang sosial politik. Yang kedua, kerjasama bidang kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Kerjasama di bidang sosial politik yaitu dilandasi dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus dilandasi nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal ini semua merupakan bagian dari gotong royong. Dalam masa modern atau dalam masa sosial media saat ini, orang membutuhkan pertolongan gampang sekali. Cukup dengan handphone, kita buat galang dana dengan satu aplikasi, maka sudah bisa kita berbagi dengan saudara-saudara kita dalam kehidupan sosial. Apabila terjadi bencana seperti sekarang yang terjadi di Sulawesi, gempa bumi, dan juga banjir di Kalimantan, bisa kita donasikan uang kita dengan satu aplikasi dengan sosial media yang sudah berkembang saat ini. Kemudian di masyarakat, kita gotong royong dengan cara sama-sama membersihkan saluran air dan lain sebagainya. Dan di dalam bernegara, yaitu dengan adanya pemilu untuk memilih wakil-wakil kita di gedung DPR dan MPR. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, yaitu sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dan juga pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi wujud daripada bidang kehidupan yang kita laksanakan dalam kerjasama ini, yang paling kita kenal di Indonesia adalah salah satunya adalah ekonomi kerakyatan, yaitu dengan cara dibentuknya sebuah koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya, dan di dalamnya mampu mengukur dan juga membantu ekonomi rakyat kelas kecil. Dengan sifat kekeluargaan itulah
hasilnya bisa dibantu untuk masyarakat yang ada di dalam koperasi. Kemudian kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dalam pembelaan negara ini, maka terbentuklah sebuah kesadaran kita sebagai warga negara untuk membela negara kita ini. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, yang keempat yaitu kerjasama antar umat beragama. Indonesia dibangun oleh founding father kita, para pendiri negara kita ini adalah dari asas musyawarah. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi, dalam kehidupan beragama, kita tidak boleh merasa diri kita adalah umat yang mayoritas. Kita tidak boleh mengintimidasi umat-umat yang minoritas, karena Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya banyak sekali agama, suku, dan juga bangsa yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, dalam kerjasama umat beragama ini, mari kita jaga dan juga kita hindari sikap yang tidak terpuji. Salah satunya adalah sikap fanatik, sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Oleh karenanya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini penting sekali untuk kita pahami bahwasanya kita ini umat beragama harus bahu-membahu membantu dan menjaga negara Republik Indonesia ini untuk tetap aman, tentram. Kemudian sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kemudian yang harus kita hindari juga sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Sekarang ini banyak sekali di antara kita merasa bahwasanya saya adalah suku yang paling hebat. Tapi itu harus kita kesampingkan karena kita sama-sama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian untuk ulasan kali ini materi kita. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.